Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat siang. Kembali kita ada di hadirat Tuhan, di hari-hari kita akan memperingati Pentakosta, dan kita juga sekaligus menantikan lawatan Tuhan, biar kita boleh alami, kita terima dalam kehidupan kita. Saudara, baik kita akan lanjutkan saudara, apa yang jadi kesaksian saya yang saya sudah sampaikan kemarin, bagaimana mengalami lawatan Tuhan, bagaimana saya mengalami kunjungan dari Tuhan Yesus, bahkan kunjungan daripada malaikat-malaikat Tuhan, saudara. Baik, saudara, kita akan buka kembali Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Ya, Matius 5 ayat yang ke-8 kita akan lihat lagi. Tolong satu orang mungkin Kristi baca buat kita semua di dalam ayat yang ke-8. Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bisa lihat di layar, Kristi. Baca dalam bahasa Inggrisnya. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Ya, diberkatilah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Amin. Saudara dan saya bisa melihat Tuhan. Dan saya mengalami dalam hidup saya bukan saja sekedar mendapatkan penglihatan mengenai Tuhan, tapi saya dikunjungi oleh Tuhan sendiri, dikunjungi oleh malaikat-malaikat Tuhan. Jadi firman ini benar-benar ya dan amin, bahwa kita semua bisa melihat Tuhan. Kita bisa mengalami satu kunjungan dari Tuhan. Saudara, pengalaman rohani yang saya alami tentu bukan satu yang instan, ya. Mengapa saya katakan tidak instan? Karena ini semua juga terjadi karena saya sudah lama mengikut Tuhan. Saudara, kalau saya lihat dari usia 6 tahun saya percaya dan mengikut Tuhan Yesus, walaupun awalnya di Katolik, sampai hari ini sudah 46 tahun, ya, saya mengikut Tuhan. Dan dalam perjalanan saya tidak pernah di tengah jalan itu sampai murtad atau mundur dari Tuhan seperti apa, enggak ada. Ya. Kalau kecewa itu ada. Tapi kalau sudah sampai mundur, tinggalkan Tuhan seperti itu tidak ada. Dan saudara, apa yang saya alami, lawatan Tuhan yang saya alami 14 Juni 2005, yang dimulai pada hari Sabtu itu adalah satu pengalaman rohani yang luar biasa dalam perjalanan hidup saya mengikut Tuhan. Saya katakan itu merupakan klimaks puncak rohani saya mengikut Tuhan. Karena pada waktu itu saya mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Kristus, kepenuhan Allah. Karena itu salah satu visi yang Tuhan taruh di dalam hidup kita, yang jadi visi misi pelayanan kita adalah bagaimana supaya kita sebagai umat Tuhan itu boleh mengalami 3 kepenuhan ini, yaitu kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Kristus, kepenuhan Allah. Sering kalau kita dengar khotbah-khotbah pendeta di gereja hanya berbicara bahwa kita mesti dewasa dalam Tuhan, atau kita mesti dipenuhi Roh Kudus. Tetapi saudara, di dalam firman jelas berbicara bahwa kita harus mengalami sebenarnya kepenuhan-kepenuhan ini, yaitu kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Kristus, kepenuhan Allah. Seperti yang saya sudah mulai saksikan, ya, bagaimana saya mengalami kepenuhan itu, dan pada waktu saya mengalami kepenuhan itu, saudara, saya mulai bisa mendengar suara Tuhan. Tapi suara Tuhan ini spesifik. Saya tahu kalau secara audible itu yang bicara itu Bapa di surga. Kemudian di dalam hati itu yang suka bicara itu Roh Kudus. Sedangkan kalau Tuhan Yesus bicara bagaimana? Saya melihat hadirat Tuhan Yesus datang. Dan dia berbicara di dalam roh saya, pesannya saya tangkap dengan roh saya, kemudian oleh roh disampaikan ke jiwa. Sehingga pikiran saya ngerti ada pesan Tuhan Yesus apa yang dia sampaikan kepada saya. Saudara, pada waktu saya mengalami seperti itu, ya, saya menjadi seorang tawanan roh seperti saya sudah ceritakan kemarin, ya. Saya mengalami ditawan oleh Roh Kudus. Nah, kalau saya gambarkan, saudara, coba kita lihat di dalam Alkitab, ya. Itu seperti apa, saudara?
orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, orang yang jadi tawanan roh itu seperti apa? Coba kita lihat saudara di dalam Kisah Rasul pasal 10. Kisah para Rasul pasal yang ke-10, kita lihat saudara di dalam ayat 9 dan ayat yang ke-10. Silakan siapa mau baca. Kisah Rasul 10 ayat 9 dan 10. Kisah para Rasul 10 ayat 9 dan 10. Keesokan harinya ketika 3 orang itu berada di dalam perjalanan dan sudah dekat dengan kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Nah, di situ dikatakan tiba-tiba rohnya apa? Diliputi oleh kuasa ilahi. Nah, itu yang saya rasakan saudara, kalau pada waktu itu saya mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Kristus, kepenuhan Allah. Jadi saudara, kalau orang berbahasa roh belum tentu dia kepenuhan, ya. Walaupun orang kepenuhan bisa berbicara dalam bahasa roh. Tetapi kunci orang itu penuh 100% dikuasai oleh hadirat Tuhan, itu saudara, dia akan merasakan ada hadirat ilahi itu memenuhi dia sepenuhnya. Jadi waktu itu saya merasakan seperti yang dirasakan Petrus di sini. Ada kuasa ilahi itu memenuhi saya. Ya. Dan saudara, itu dari 2005 sampai 2007 itu saya mengalami kepenuhan itu. Ya, menjadi tawanan apa? Roh. Nah, saudara, terakhir kemarin saya saksikan apa yang terjadi tanggal 16 Juni 2005. Ya, waktu jam 3 subuh saya bangun saudara ya. Saya bangun, saya masuk kamar doa, dan waktu itu saya dengan istri saya, kita memuji menyembah Tuhan lebih dulu. Kemudian saudara, setelah kita memuji menyembah Tuhan, kita membaca bersama-sama firman Tuhan dan mulai apa? Merenungkan, menggali firman. Nah, pada waktu saudara istri saya berbahasa roh, menyembah Tuhan, kemudian saya menafsirkan, saya kaget pada waktu itu dia mulai bawa untuk menggali firman. Misalnya katakan dalam Kisah Rasul 10, kita baca, tiba-tiba pada waktu saya memberikan penafsiran, loh ini kok jadi satu renungan, oh ini kok jadi satu khotbah gitu. Saya kaget, saya berhenti. Itu terjadi pada waktu hari Minggu, ya, tanggal 15 subuh. Saya berhenti saudara, saya bilang ada apa ini Tuhan? Kenapa kok jadi begini? Ya, saya butuh konfirmasi. Saya ngomong ke Tuhan, saya butuh konfirmasi. Sudah apa yang terjadi? Hari Seninnya, saudara, saya dibawa oleh Tuhan untuk mengunjungi satu toko buku rohani. Ya, nah saudara, toko buku rohani itu waktu itu posisinya di Majen Sungkono, Surabaya. Cuman sekarang ini toko buku rohani itu sudah tutup ya, sudah nggak buka lagi, sudah tutup. Nah saudara, pada waktu saya mengunjungi toko buku rohani itu, begitu sampai di sana, ya, itu saya kaget. Karena apa? Waktu saya kunjungi di sana, tiba-tiba mata saya di bawah Tuhan tertuju ke satu buku. Ya, ini karena pas ada di laptop saya bukain biar saudara tahu dah. Ya, mata saya tertuju kepada buku ini, saudara. Buku ini ada di rak. Dan tertulis di situ The Great Azusa Revival. Kisah hidup dan kumpulan khotbah dari William Seymour, terbitan Metanoia. Pada waktu saya lihat buku ini, tiba-tiba Roh Kudus bicara, kamu beli buku ini. Saudara, karena penasaran, ya, ingin mendapatkan konfirmasi karena tiba-tiba saya kok bisa khotbah dalam bahasa roh penafsiran. Waktu isi saya bahasa roh, saya tafsirkan kok jadi menggali firman, jadi khotbah. Jadi saya saudara begitu disuruh beli buku ini oleh Roh Kudus dan seumur hidup saya ini banyak sekali buku rohani. Ini buku satu-satunya dalam hidup saya yang disuruh beli oleh Roh Kudus. Ya, jelas sekali dia beli kamu buku ini. Jadi pulang rumah saya cepat-cepat baca saudara buku ini. Saudara, saya kaget pada waktu saya pulang ke rumah dan cepat-cepat baca buku ini, saudara. Apa yang terjadi?
Ternyata saudara, yang saya butuhkan konfirmasi itu ada dalam buku ini. Nah, silakan ini yang muda-muda bantu baca ya. Karena muda-muda matanya masih terang. Bisa lihat? Bisa baca tulisannya? Bisa. Nah, saya minta tolong. Ini foto daripada William Seymour. Nah, tolong satu orang dengan suara keras membacakan buat kita semua. Tahap-tahap permulaan Azusa, semua musik tanpa persiapan lebih dahulu tanpa menggunakan alat musik atau buku nyanyian. Pertemuan dimulai dengan seorang yang menyanyikan suatu lagu atau memberi suatu kesaksian. Karena tidak ada program, seorang akhirnya akan bangkit. Diurapi untuk menyampaikan pesan. Pembicara itu bisa dari ras, usia, atau gender manapun. Dan setiap orang merasa bahwa Allah bertanggung jawab atas panggilan-panggilan maju ke altar yang bisa berlangsung kapan saja dalam pertemuan tersebut. Di Azusa Street, khotbah disampaikan dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa roh dengan penafsirannya. Nah, di situ dikatakan apa? Di Azusa Street, khotbah disampaikan dalam bahasa Inggris. Ya wajar, namanya kan bahasanya kan bahasa Inggris, karena ini di Azusa Street ini di Amerika. Dan dikatakan atau dalam bahasa roh dan apa penafsirannya. Terus, Kristi? Kadang-kadang kebaktian berlangsung secara terus-menerus selama 10-12 jam. Kadang-kadang kebaktian tersebut berlangsung selama beberapa hari dan beberapa malam. Banyak orang berkata bahwa jemaat itu tidak pernah merasa lelah karena mereka diberi energi yang besar oleh Roh Kudus. Banyak orang yang kelihatan setelah kebaktian-kebaktian berakhir, pagi-pagi sekali berkumpul di bawah lampu-lampu jalan berbicara tentang Tuhan. Ya. So ini yang terjadi. Begitu saya baca itu, khotbah di Azusa Street disampaikan dalam bahasa roh penafsiran. Begitu selesai saya baca, kemudian Roh Kudus bicara. Apa yang kamu alami sekarang, kamu bicara khotbah dalam bahasa roh penafsiran, ini bukan pengalaman pertama. Tapi pengalaman ini sudah pernah dialami pada waktu lawatan Tuhan turun di Azusa Street. Saya kaget saudara ya. Jadi di situ saya langsung tenang. Nah, dan ternyata saudara di dalam firman Tuhan itu ada dasarnya saudara. Ya, Tuhan kasih saya di dalam 1 Korintus pasal 14. Coba kita lihat ya. Jadi saya saudara ajak saudara, saya nyampaikan kesaksian sekaligus kita menggali firman. Ya. Dalam 1 Korintus pasal 14 ya. Ayat 18 dan 19. Silakan siapa mau baca. 1 Korintus 14 ayat 18 dan 19. 1 Korintus 1 Itu feedback gitu ya. Yang lain aja. Silakan siapa mau baca? Iya, bisa. 1 Korintus 14 ayat berapa, Pak? Ayat 18 dan 19. Ya. 1 Korintus 14 ayat 18 dan 19. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Ya. Udah. Saudara, pada waktu saya ada pertemuan dengan pendeta-pendeta dan saya berkhotbah dengan istri saya dalam bahasa roh dan penafsiran. Nah, ini pendeta-pendeta ini background teologi semua saudara ya. STH, MTH, doktor teologi. Sementara saya berkhotbah dalam bahasa roh dengan istri saya, dengan saya, ya karena mereka kan yang datang ke rumah saya. Mereka kan yang kepingin dengar apa yang saya alami.
Mereka bertanya ke Tuhan, Tuhan, Pak Hebron ini khotbah bahasa roh, penafsiran bahasa roh dengan istrinya ini, dasar firmannya di mana? Tuhan bicara kepada mereka sendiri. Ya, buka 1 Korintus 14, 18, 19. Nah, di situ dikatakan Rasul Paulus katakan kepada anak-anak rohaninya yang merupakan jemaat di Korintus, dia katakan apa? Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Karena waktu itu saudara jemaat Korintus itu sangat membanggakan. Ya, karena mereka bisa berbicara bahasa roh. Mereka sangat membanggakan, kasarnya menyombongkan lah. Ya, kemampuan mereka bisa bahasa roh. Nah, Paulus tegur mereka. Ya, karena mereka sudah berlebihan dalam menempatkan bahasa roh ini, sudah ke arah menyombongkan. Paulus bilang, aku itu lebih hebat kalau bicara bahasa roh dengan kalian, aku lebih hebat dari kalian. Kenapa? Dia bapak rohani mereka. Ya. Tetapi dia katakan, dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka, dia katakan, perhatikan, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Nah, jemaat di Korintus, itu mereka bahasa roh luar biasa, tapi nggak bisa menafsirkan. Makanya Paulus tegur, harus minta Tuhan kasih karunia menafsirkan. Paulus, dia sebagai bapak rohani mereka, dia katakan, aku lebih hebat bahasa roh sama kalian. Tapi dalam pertemuan jemaat, dia nggak membanggakan, menyombongkan bahasa roh. Makanya dia tekankan, aku lebih suka mengajar 5 kata yang dapat dimengerti orang untuk mengajar. Nah, saudara, saya mau tanya. Sekarang saya mau ngajar nih. Sekarang saya lagi ngajar. Kira-kira mengajar atau saudara pun mengajar seperti Bu Desi yang lalu nyampaikan firman. Kira-kira cukup enggak 5 kata, perbenaran kata untuk kita ngajar? Saudara jawab dulu. 5 kata cukup enggak untuk dipakai mengajar? Bisa enggak, saudara? Hah? Enggak. 5 kata untuk mengajar bisa enggak? Pernah, Pak. Hah? Jawab, saudara. 5 kata untuk mengajar. Saudara yang pernah khotbah atau di komsel, saudara pernah bawa renungan. 5 kata cukup enggak untuk ngajar? Enggak bisa. Enggak bisa. Tidak bisa. Enggak bisa. Butuh apa? Butuh puluhan bahkan ratusan perbenaran kata baru kita bisa apa? Mengajar. Lah kenapa kok Rasul Paulus bilang cukup 5 kata dia bisa mengajar? Karena dia punya karunia menafsirkan bahasa roh. Lah saudara, kalau saudara perhatikan bahasa roh saya dengan istri saya, itu saya ketawanya begini saya. Pada waktu saya suka khotbah bahasa roh dengan penafsiran di depan pendeta-pendeta loh, saya tidak bicara orang Kristen biasa, pendeta. Mereka suka hitung loh. Mereka suka hitung. Ini isinya Pak Hebron ngomong kata bahasa roh ini nggak lebih dari 10. Tapi artinya kok macam-macam. Begitu di kursi mereka istilahnya ngomongin gitu ya, ngerasani. Ini gimana sih? Kok 10 kata bisa artinya macam-macam. Tambah dikerjain sama Roh Kudus, dikurangi jadi 5 kata. Artinya macam-macam. Ya, mereka jadi bingung. Nah, ini dimensi roh kita nggak bisa masukkan dengan logika seperti kita bicara bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bahasa Jerman dan sebagainya. Ya, karena namanya aja bahasa roh, komunikasi roh kita dengan roh Tuhan. Ya, nah seperti itu, saudara. Nah ini yang dimaksudkan oleh Paulus. Jadi Paulus katakan, makanya aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga. Karena dia punya apa? Dia punya karunia menafsirkan bahasa roh. Nah saudara, itu yang terjadi. Sehingga saudara, apa yang terjadi? Satu saat apa yang terjadi? Saya diundang nih saudara ya. Ya, sebenarnya yang diundang bukan saya. Teman saya pengusaha, saya ini diajak dalam satu pertemuan para pendeta dari satu sinode gereja. Nah saudara, gereja sinode gereja itu yang hadir di
Tretes waktu itu Prigen ya, Jawa Timur, itu ada sekitar 80 pendeta. Jadi lumayan banyak sudah, mereka lagi doa puasa. Begitu sampai di sana, koordinator pendeta ketemu saya, dia bilang, Pak Hebron, sebentar malam Pak Hebron dong yang pimpin doa peperangan. Saya bilang, jangan nih, jangan suruh saya. Nanti kalian kaget semua nanti. Karena saya ini bergerak dengan karunia bahasa roh penafsiran. Oh, enggak apa-apa Pak, kita ini kan orang Pentakosta. Malah kita ini orang Pentakosta awal-awalnya. Jadi kita bisa terima lah Pak, karunia bahasa roh menafsirkan, mah kita bisa terima Pak. Kita kan orang Pentakosta awal. Saya bilang jangan deh. Enggak lah Pak Hebron aja yang pimpin nanti. Ya, pimpin doa. Syafaat doa peperangan. Bapak yang pimpin kita pendeta-pendeta. Ya, pokoknya Bapak pimpin. Nah, saya kok baru ketemu Pak Hebron tapi rasanya udah kenal tahunan dia. Udah kenal tahunan, udah Bapak pimpin aja. Saya bilang jangan aja, dia paksa saudara ya. Apa yang terjadi? Saudara, teman saya pengusaha yang diundang itu sesudah dia sharing firman, kemudian apa? Saya diminta pimpin doa. Lah begitu saya mulai bergerak dalam karunia bahasa roh dan penafsiran dengan istri saya, ya kita mengalir aja kan. Apa yang terjadi? Sebelum pimpin doa peperangan, Roh Kudus lewat karunia bahasa roh menafsirkan mulai bicara begini. Di sini pendeta-pendeta yang hadir banyak masalah. Yang punya banyak masalah silakan maju ke depan. Haleluya. Tuhan bilang Tuhan mau tolong. Nah, ya wajar soal mereka kan lagi doa puasa, memang pasti banyak masalah kan. Kumpul sama. Majulah mereka saudara. Nah, waktu maju saudara, otomatis kan saya doain. Dalam karunia bahasa roh penafsiran, penyataan-penyataan kan keluar. Nah, yang koordinator ini kan dampingi saya, dia nguping nih. Dia kan tahu masalah teman-temannya, masalahnya apa. Ada yang Tuhan bicara, oh kamu rumah kontrakmu udah mau habis, nggak ada duit mau kontrak. Tuhan bilang, Tuhan kasih duitnya. Jadi dia nguping, dia dengar, dia ngomong ke saya, memang cocok semua. Cocok, nggak ada yang meleset, semua pas akurat. Nah, sudah. Karena waktu calling itu saudara, itu hampir semua maju. Kira-kira yang masih duduk di tempat mungkin tinggal 10 pendeta, nggak sampai 10 saya ingat. Mungkin sekitar 5 atau 6 gitu ya. Yang lain tuh maju minta didoakan. Berarti kan semua banyak masalah. Nah saudara, begitu mereka duduk semua, sekarang mau masuk saudara, mau doain. Doa syafaat, doa peperangan, saya ajak pujian penyembahan dulu kan. Begitu mau mulai doa, masih dalam pujian penyembahan, tiba-tiba ada satu pendeta, dia ambil mic saudara. Saya baru tahu bahwa pendeta itu adalah penasehat dalam persekutuan para pendeta ini. Usianya udah 60 lebih. Dia ambil mic saudara dengan marah-marah, emosi tinggi. Ya, saya posisinya di depan mimbar saudara. Dia duduk sebelah kiri saya gini, berdiri tapi matanya lihat ke atas sambil marah-marah. Apa-apa nih? Karena pada waktu saya mendoakan, saya kan pakai karunia bahasa roh penafsiran. Sekaligus saya waktu itu doain pendeta-pendeta ini dilantik jadi jenderal-jenderal Tuhan. Walaupun tidak semua. Ada beberapa dilantik jadi jenderal Tuhan. Tiba-tiba dia mulai marah-marah saudara. Dan dia serang, apa-apa nih karunia bahasa roh dan penafsiran. Apa-apa nih jenderal-jenderal Tuhan. Bla bla bla. Saudara, sementara dia marah itu, tiba-tiba dari tempat duduk pendeta-pendeta yang tadi maju langsung tegur dia, koordinator wilayah. Diam kamu. Kamu pikir cuma kamu yang ngerti Roh Kudus. Ini Pak Hebron ini dari Roh Kudus. Kita ini bisa merasakan. Kita tahu ini dari Tuhan. Tiba-tiba pendeta yang lagi marah bilang, kenapa kamu bela ke dia? Maksudnya bilang ke saya. Padahal saya sendiri tidak kenal nih semua pendeta. Ya, saya nggak kenal. Satu pun saya nggak kenal. Apa yang terjadi? Waktu itu saudara, bulu rumah saya langsung merinding. Aduh, saya bilang, waduh, setan dan Yusuf ini. Waduh, saya langsung berdoa di hati, Roh Kudus, saya mesti ngapain? Ini setan dan Yusuf lewat nih pendeta tua ini yang jadi penasehat. Saya mesti ngapain, Roh Kudus? Roh Kudus bilang, kamu datang salami dia. Saudara, dia lagi berdiri sambil marah-marah begini. Dia kaget, saya di depan dia nyalami. Dia langsung kaget, lihat. Saya tatap matanya dia, salami, dia langsung duduk.
Kiri kanannya yang suka ngompori Manasi, saya salami, mereka juga kaget. Kok saya tahu mereka ngompori. Sudah. Selesai saudara, kejadian itu, apa yang terjadi? Waktu kemudian, karena itu sudah malam, saudara, sudah jam 10, hanya mau doa peperangan, doa syafaat udah nggak jadi nih, bubar langsung ditutup, nggak jadi doa. Sudah, saya masuk kamar, ya teman saya yang mereka memang undang masuk kamar. Nah waktu di kamar saya dengar, mereka di ruang tengah itu ngomong, tegur ke pendeta ini, Pak, kenapa Pak pergi nyerang Pak Hebron gitu? Masa Pak nggak tahu itu dari Roh Kudus? Nah ini pendeta ini jawab gini, saya sendiri nggak tahu kenapa saya marah-marah tadi malam. Hah? Loh, Pak nggak tahu? Masa Pak nggak sadar? Pak marah-marah itu sampai maki-maki gitu loh. Dia bilang, iya saya nggak tahu. Wah gawat dong. Dia bilang. Tapi dia bilang, saya heran, saya kan nguping nih Pak. Saya heran kok Pak Hebron tuh nggak marah loh. Dia datang nyalami saya kaget setengah mati, dia bilang. Emosi saya langsung turun. Terus mereka bilang, Bapak sih sudah doktor teologi kebanyakan baca buku. Sampai nggak ngerti lagi si Alkitab. Kebanyakan baca buku rohani. Dia bilang, iya ya, saya sendiri nggak nyangka kenapa saya marah. Udah, selesai itu apa yang terjadi saudara? Besok paginya, kan kita nginep tuh. Besok paginya, waktu ibadah pagi jam 5, yang khotbah pendeta ini. Pendeta ini yang khotbah saudara. Dia berdiri khotbah di mimbar, pas saya sama istri saya lagi duduk di belakangnya dia. Karena kita kan duduk di bawah nih, duduk di lantai, melantai. Waktu dia khotbah saudara, bukannya nyampaikan firman, saya heran dia nyerang saya lagi. Dia nyerang karunia bahasa roh, nyerang karunia penafsiran, nyerang jenderal-jenderal Tuhan. Apa yang terjadi? Baru 5 menit dia bicara dari mimbar, saya punya jurus saudara kalau menghadapi begituan. Saya bilang apa di hati? Roh Kudus, mimbarmu suci, mimbarmu kudus. Yang boleh keluar dari mimbarmu hanyalah firman, hanyalah isi hatimu. Roh Kudus, urus hambamu ini. Saya cuma doa gitu di hati. Istri saya di samping saya nangis-nangis. Karena kita ini diserang, dipermalukan depan umum. Kan kasarnya kan begitu. Saya berdoa gitu, tiba-tiba nih pendeta yang di depan ini, dia gemeteran saudara. Dia pegang mimbar itu sudah goyang-goyang gini. Dan dari belakang para pendeta yang duduk di belakang langsung tersungkur mereka, ampuni kami Roh Kudus, ampuni kami Roh Kudus. Mereka langsung kayak orang ketakutan. Apa yang terjadi? Pendeta ini saudara, dia langsung tidak bisa terusin khotbah, dia turun dari mimbar. Jadi kebaktian itu bubar lagi saudara, nggak terus lagi. Saudara pada waktu siang dia mau pergi kamar mandi, pas ketemu saya mau masuk kamar mandi, dia salami, Pak Hebron maafin saya. Saya bilang, Bapak ini kenapa nyerang saya? Tadi malam sudah, kenapa bikin lagi tadi pagi? Saya ini nggak kenal Bapak, Bapak nggak kenal saya loh. Saya ini didikan reform, saya ini didikannya pendeta Stephen Tong. Oh gitu ya, saya ini pengagum saya itu Pak Stephen Tong. Saya bilang saya dalam firman Tuhan ketat. Saya ini cuma tamu loh Pak. Saya ini cuma diundang untuk mimpin doa. Seharusnya Pak itu secara etika tidak bisa seperti itu. Kalau Bapak mau dialog teologi sama saya, ayo gitu loh. Kalau mau tukar pikiran soal teologi, saya ladeni. Tapi bukan tempatnya Pak cara seperti itu. Oh iya, saya minta maaf Pak Hebron. Ya. Iya, masalahnya saya bilang kenapa Bapak bikin tadi malam kok tadi pagi bikin lagi. Bapak minta maaf tapi kok bikin lagi, kan kita heran gitu. Dia bilang, oh iya saya heran memang. Pak Hebron tadi malam kok bisa nyalami saya kaget. Di situ saya lihat bukan cuma karunia Roh Kudus di Pak Hebron menonjol, tapi karakter Kristus benar-benar menonjol. Sudah, singkatnya saudara, waktu masih ada ibadah siang, ya, ini Pak ini langsung pulang, ya, saudara, sampai acara itu selesai pun kita ikut sampai selesai, hanya kita pulang. Saudara, 3 hari kemudian, saya tiba-tiba rombongan pendeta datang ke rumah saya cari saya. Saya tanya, ada apa kalian ke sini? Pak Hebron tolong ikut kita dong. Saya bilang, kenapa?
Mereka bilang pendeta P, saya pakai inisial aja, pendeta P. Kenapa pendeta P? Pendeta P yang nyerang Pak Hebron waktu kita doa puasa di Tretes, itu masuk rumah sakit, Pak. Hah? Maksudnya masuk rumah sakit gimana? Begitu dia pulang acara doa, itu dia langsung kena serangan sakit, langsung masuk rumah sakit. Nah, kita ini baru pergi besuk di rumah sakit dan kita tegur, Bapak ini kenapa sih? Malam kan kita udah tegur, jangan pergi ganggu Pak Hebron, itu dari Roh Kudus. Bapak pergi lawan dia, itu lawan Roh Kudus. Nah, Bapak yang KO masuk rumah sakit. Nah, iya, saya sadar sekarang, saya memang salah. Saya dosa, saya sudah menghujat, melawan Roh Kudus. Iya, sekarang gimana? Bapak sekarang sakit parah nih. Bapak mesti minta maaf tuh ke Pak Hebron tuh. Nah, mereka ngomong seperti itu. Jadi mereka susul saya ke Surabaya dengan tujuan supaya saatnya datang besuk dia di rumah sakit untuk lepas pengampunan. Saya bilang kepada 5 hamba Tuhan yang datang ke rumah saya bilang, saya bukannya tidak mau ke rumah sakit. Saya ini adalah orang yang sangat menghormati etika. Beliau usianya lebih tua dari saya. Saya umur 35, 36 waktu itu, dia sudah 60 lebih. Kalau saya ke sana itu kayak menghina dia nanti. Lu kapokmu kapan, rasain ya. Kehadiran saya nanti semakin menghina, menekan dia. Orang lagi sakit nanti tambah tertekan kalau saya datang. Udah, dari tempat ini saya berdoa lepaskan pengampunan buat dia. Karena dia sudah melawan Roh Kudus. Ya, sudah saudara. Nah saudara, yang parahnya, pendeta ini kan dia punya panti asuhan termasuk bayi-bayi saudara. Itu berkat Tuhan langsung stop. Tidak ada orang kasih berkat sama sekali. Baik uang kirim beras nggak ada. Sehingga dia betul-betul pusing. Masalahnya di panti asuhan dia bilang kalau anak SD masih bisa diajak puasa. Bayi-bayi kan nggak mungkin disuruh puasa. Berkat benar-benar ditutup oleh Tuhan. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Saudara, Tuhan walaupun saya sudah lepaskan pengampunan, ini pendeta ini dihajar Tuhan masuk rumah sakit cuma 4 bulan sudah rumah sakit. Diproses Tuhan 4 bulan. Baru dia keluar rumah sakit sembuh. Saudara, yang dahsyatnya, sesudah dia keluar rumah sakit berapa bulan kemudian, tidak disangka dia ketemu dengan saya. Ya, di satu tempat doa di depan lumpur lapindo. Jadi ada ruko-ruko yang kena lumpur lapindo, saudara-saudara ingat ya, kejadian lumpur lapindo itu jadi tempat doa, jadi menara doa. Lah saya dengan tim lagi berdoa di situ, kita tidur di lantai 1, ternyata beliau ini di lantai 2, saudara. Pas saya dari luar masuk, beliau ini turun dari tangga lantai 2, dia lihat saya saudara. Tiba-tiba sudah dia langsung saudara kayak tentara ketemu panglimanya. Langsung dia posisi, siap jenderal. Dia langsung siap jenderal. Saya waktu itu kan kaget. Waktu lihat dia punya saya dalam hati saya bilang, ini pendetanya gak saram ya. Gak ada angin, gak ada hujan kok. Siap jenderal kan. Jadi kayak orang ketakutan setengah mati. Asalnya kayak ketakutan lihat setan. Ternyata dia gara-gara kejadian itu dia nyerang saya sampai masuk rumah sakit. Dia benar-benar ngalami trauma juga. Jadi ketakutan. Ya, saya nyapa dia biasa, dia siap jenderal. Saya tanya, Pak, ya karena dia lebih tua, saya bertanya ke dia, Pak, ngapain di sini? Oh, kita lagi doa gini, Pak. Saudara, begitu dia tahu saya nginap situ, langsung malam itu dia goodbye, pergi saudara. Padahal mestinya dia masih berapa hari di situ. Dia tidak mau, dia menghindar. Ya karena dia trauma kejadian itu, dia masuk rumah sakit. Nah, saudara, ini yang saya alami, saudara. Jadi saudara, pada waktu saya mengalami hal seperti ini, itu serangan setan itu dahsyat juga saudara. Ya, dahsyat saudara. Itu yang saya rasakan, saya alami. Nah saudara, pada waktu saya mengalami ini, ya lawatan Tuhan ini, saya butuh konfirmasi Tuhan. Saudara, saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya butuh konfirmasi akan pengalaman rohani yang saya alami ini. Dan saudara, Tuhan kasih 2 nama kepada saya untuk saya minta konfirmasi. Yang pertama adalah pendeta Deborah Tan, ya, orang hamba Tuhan, ibu-ibu yang sudah usia 60-an, sudah senior. Dan kedua itu pendeta Ponsius Takaliwang. Beliau itu dosen okultisme di
I3 Batu Malang, Institut Injil Indonesia Batu Malang, ya, di YPPI. Saudara, yang pertama, waktu saya di rumah, saya telepon saudara, itu Pendeta Pontius Takaliwa. Begitu saya telepon, saya cerita yang saya alami, kemudian beliau katakan, udahlah, yang kamu alami itu dari Tuhan. Saya bilang ke dia, Pak Pontius, doain saya. Kalau di saya ada setan, biar you tengking usir dah. Dia bilang, udahlah, saya tidak usah doain kamu. Saya tahu pengalaman rohani yang you alami bersama Tuhan ini benar-benar dari Tuhan. Cuma ini pengalaman langka. Jadi mau cari buku referensi pengalaman rohani seperti ini susah. Nanti kapan kita ketemu? Karena kita di sekolah teologi perlu dapat pemasukan pengalaman rohani seperti ini. Karena cari bukunya susah. Ya. Yang you alami tidak seberapa aneh, masih ada yang lebih aneh. Tapi yang you alami itu memang satu pengalaman yang dicatat di dalam Alkitab. Nah, sementara saya bicara dengan beliau, saudara, apa yang terjadi? Saya lihat Tuhan Yesus duduk di samping saya. Karena waktu itu saya sambil telepon pakai telepon rumah saya di depan, di pinggir ranjang tidur. Saya lihat Tuhan Yesus duduk di samping saya. Saya bilang, Pak Pontius, Tuhan Yesus lagi duduk di samping saya nih. Oh gitu? Iya. Nah, saya bilang Tuhan Yesus kasih kode mau bicara sama you. Oh gitu, Tuhan Yesus mau bicara? Iya. Oh silakan aja kalau Tuhan Yesus mau bicara. Begitu saudara dia katakan silakan aja Tuhan Yesus bicara. Saya langsung mengalami yang namanya fullness of Christ. Tuhan Yesus yang duduk di samping saya tiba-tiba ambil alih saya, kuasai saya. Tapi saya sadar 100%. Saya tahu waktu itu Tuhan Yesus sedang pakai saya dan saat itu pakai lidah mulut saya bicara. Ya. Bicara cuman sekitar 30 detik, hanya sekedar menyapa Pak Pontius ini, ya. Jadi waktu itu cuma nyapa, Hai Pontius, bla 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 gitu. Saya lupa ngomong apa waktu itu karena saya nggak catat. Nah, hanya nyapa begitu, kemudian selesai Tuhan Yesus langsung duduk di samping saya lagi, hanya pinjam lidah mulut saya nyapa. Memang suaranya agak berubah, tidak seperti suara saya yang biasa. Dan saya dengar, saya nguping waktu bicara itu, karena saya sadar, saya tahu Tuhan Yesus lagi kuasai saya, pinjam lidah mulut saya bicara. Saudara, kemudian selesai itu saya tanya, Pak Pontius gimana tadi? Yang bicara siapa? Jangan main-main ya, maksudnya gimana Pak Pontius? Itu yang bicara dari mulut you, itu Tuhan Yesus sungguhan. Saya mau kepingin ketemu you nih, saya mau tahu pengalaman rohani seperti apa kok you bisa ngalami seperti ini. Itu yang bicara mulutmu Yesus sungguhan. Karena saya tahu persis suaranya. Oh gitu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Udah, Pak Pontius nggak apa-apa deh. Doain saya aja. Nggak, saya nggak usah doain kamu. Ya, justru saya ini perlu ketemu. You sharing ke saya. You punya pengalaman dengan Tuhan Yesus seperti apa? Dikunjungi Tuhan Yesus seperti apa? Tapi karena saya desak, saudara, dia doain saya. Tetapi dia doa seperti ini. Ya, dia waktu itu katakan ke saya gini. Kalau ada orang yang katakan you sesat, saya suruh mereka baca Alkitab lagi dari Kejadian sampai Wahyu. Berarti mereka baca Alkitab itu lompat-lompat. Atau mereka suruh masuk sekolah teologi lagi di sini biar saya ajari. Ya, kalau ada pendeta ngomong you sesat. Ya. Kemudian waktu saya desak dia doa dan dia berdoa seperti ini. Tuhan pakai hambamu ini dengan dahsyat. Anjing menggonggong, kafilah jalan terus. Dia doa seperti itu, saudara. Itu yang terjadi. Nah, saudara, akhirnya apa, saudara? Itu konfirmasi pertama Tuhan kasih. Nah, konfirmasi kedua itu kepada seorang hamba Tuhan yang namanya Ibu Deborah Tan. Ya. Nah, ibu ini, saudara, pada waktu itu saya tidak mau telepon dia. Karena saya tahu ibu ini sangat sibuk dalam pelayanan dan kalau kita telepon, rata-rata yang terima telepon itu pembantunya. Jadi saya bilang, Tuhan saya nggak maulah. Ya, karena dia juga sibuk. Tiba-tiba saudara perlu bilang, kamu telepon sekarang, nanti dia yang angkat telepon. Sudah benar. Ya. Waktu itu memang saya tidak mau telepon gitu ya. Saya memang suruh kaki saya keluar dari kamar, tapi ya itu karena saya posisi tawanan roh, kaki saya dibawa ke telepon, ya. Akhirnya telepon dia. Dan memang waktu saya telepon, yang angkat telepon beliau. Nah, waktu saya telepon, waktu saya bicara, karena saya sedang kepenuhan itu, bawaannya ngomong bahasa Inggris, saudara. Jadi begitu saya ngomong ke dia bahasa Inggris. Nah, ibu ini langsung jawab juga pakai bahasa Inggris. Hamba Tuhan ini, Ibu Deborah ini pas dia bisa bahasa Inggris. Karena dia dulu dosen di sekolah Petra itu dosen bahasa Inggris. Dan waktu itu dia kaget. Kamu ini siapa?
Begitu saya ngomong loh dia kaget. Dia bilang, loh tante kaget. Kenapa you punya rohani ini naik lebih tinggi? Tante ini udah ketinggalan nih. Ya, you punya rohani kok naik tinggi sekali nih. Tante sudah ketinggalan. Saya bilang, udah ya tante, enggak usah ngomong itulah. Kita ini tugasnya beda. Oh gitu ya. Oke dah, pesan Tuhan apa? Saya mau dengar. Nah kemudian saya sampaikan pesan Tuhan kepada beliau bahwa Indonesia akan dilawat Tuhan dan sebagainya. Ya. Jadi saudara, lewat konfirmasi itu memberikan peneguhan apa yang saya alami bersama dengan Tuhan. So mari kita lihat saudara dalam kitab Kejadian, ya. Kita lihat saudara dalam kitab Kejadian pasal 18, ya. Saudara di dalam Kejadian 18 ini saudara akan bisa melihat satu peristiwa yang luar biasa. Mungkin ada saudara yang sudah tahu, tapi mungkin ada saudara yang belum tahu. Kejadian pasal 18 saudara. Kita baca dari ayat 1. Silakan satu orang membaca. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Silakan. Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedang tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Ya. Saudara, ini adalah satu peristiwa yang luar biasa di dalam Perjanjian Lama yang dicatat oleh Alkitab. Saudara, bagaimana saudara seorang manusia itu mendapatkan kunjungan daripada Tuhan semesta alam dalam wujud seorang manusia. Saudara, waktu itu saudara, Tuhan datang mengunjungi Abraham dalam wujud manusia loh saudara, didampingi 2 orang malaikat yang kawal. Ini adalah satu peristiwa benar-benar sangat dahsyat, sangat luar biasa. Bagaimana seorang manusia berdosa sekali Abraham sekalipun saudara, itu mendapatkan satu lawatan Tuhan secara jasmani loh saudara. Saudara, awalnya Abraham tidak tahu, tidak sadar siapa yang datang mengunjungi dia. Saudara bisa lihat ya, Abraham ini benar-benar seorang yang ramah saudara ya. Ramah terhadap orang asing, ramah terhadap tamu.
Waktu dia lagi duduk saudara di depan pintu, ya karena zaman itu kan rumah nggak ada AC, panas saudara, apalagi padang gurun saudara ya. Jadi dia lagi angin-angin gitu ya, dia lihat ada 3 orang muncul, dia langsung sambut saudara, karena dia tahu, wah kasihan ya, orang yang lagi jalan ini, 3 orang ini mungkin mereka kehausan, mereka butuh tumpangan tempat tinggal, mereka butuh makan. Dia langsung sambut saudara, ya langsung sambut, langsung tolong mereka, ya dia langsung suruh istrinya semua siapin makan yang terbaik buat tamu-tamu ini. Padahal awalnya dia tidak kenal saudara, karena datangnya dalam wujud manusia. Nanti kalau saudara lihat dari ayat 10 itu baru Abraham menyadari salah satu dari tamunya ini ternyata bukan manusia biasa, tapi Allah sendiri, Tuhan sendiri yang lagi jelma jadi manusia dalam wujud manusia. Ini satu luar biasa saudara. Dan kalau saudara perhatikan kenapa Abraham saudara bisa mengalami satu lawatan Tuhan yang dahsyat. Saya percaya karena Abraham ini punya hati yang tulus murni. Dan yang kedua ternyata saudara kita melihat Abraham ini punya hati yang ramah, ya di dalam menyambut tamu-tamu. Tamu-tamu asing sekalipun dia begitu ramah saudara. Dan dia ternyata punya hati yang memang sangat senang menolong orang yang dalam kesusahan. Dia senang sekali. Dia tidak nyangka yang dia sambut, yang dia mau tolong, kasih minum, kasih makan, mungkin lapar, haus, ternyata salah satunya adalah Tuhan sendiri yang datang dalam wujud manusia. Karena itu saudara firman Tuhan berkata, Matius 5:8, diberkatilah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Ya. Orang yang tulus murni ini betul-betul orang yang punya hati yang baik saudara. Seperti Abraham, dia senang menyambut tamu dengan baik sekali. Dia nyambut dengan luar biasa. Dan dia kepingin sekali nolong mereka. Ya, dia betul-betul adalah orang yang sangat perhatian dengan orang. Dia tahu, waduh ini panas, mereka haus, mereka lapar, mereka butuh tumpangan. Dia langsung dengan antusias sambut. Dan ini saudara sampai Abraham mengalami kunjungan daripada Tuhan Sang Pencipta dalam wujud manusia. Ini satu pengalaman yang dahsyat, yang luar biasa. Ya, karena yang bicara itu mulai singgung tentang masalah kehamilan daripada Sarah, nanti bahwa mereka akan punya anak. Abraham baru sadar bahwa itu Tuhan yang datang. Karena itu saudara, hati-hati kita dalam memperlakukan tamu. Dan dalam kitab Ibrani pun dikatakan ada orang yang tidak nyangka dia sedang menyambut siapa? Menyambut malaikat. Nah itu. Nah ini yang dialami oleh Abraham, sudah bagaimana dia dikunjungi, dilawat oleh Tuhan. Dan itu saudara, kalau saat ini saudara dan saya bisa mengalami lawatan Tuhan, bisa saudara. Ya. Kalau Abraham aja bisa, saudara dan saya bisa. Ya. Kita bisa mengalami satu lawatan Tuhan, sama seperti yang saya alami, sama seperti Abraham alami luar biasa bahkan secara fisik. Saudara dan saya pun bisa mengalami. Yang penting kita punya hati yang tulus murni nih. Kita harus punya hati yang baik seperti Abraham. Ya. Yang betul-betul ramah, yang suka menolong orang, yang punya kasih, punya perhatian kepada orang seperti Abraham ini. Itulah sebabnya saudara, Abraham bukan saja mengalami, dia melihat Tuhan, tapi dia mengalami dilawat oleh Tuhan sendiri. Saudara, pada waktu saya mengalami lawatan Tuhan itu, saudara, ya, saya akan ingatkan, saya akan sampaikan yang waktu saya saya tanggal 16 Juni itu, pada waktu roh saya kemudian dibawa Tuhan ke sorga dan saya diperlihatkan Indonesia, ya, pintu sorga terbuka, kemudian sepasang tangan melepaskan api, dan kemudian Bapa di surga berkata, 2 years again, 2007, ya, the big fire revival will come down Indonesia country. Bapa di surga bicara, 2 tahun lagi api besar kebaruan ini akan melawat Indonesia. 70%, dikata 70% penduduk Indonesia akan menjadi orang Kristen, percaya kepada Yesus. Nah, sesudah itu saudara, ya, sesudah itu apa yang terjadi? Kemudian saya dapat penglihatan, saudara.
Saya dapat penglihatan seperti layar di bioskop ya, besar, dan saya lihat pasukan putih, saudara, turun dari truk kemana-mana, melakukan aniaya terhadap umat Tuhan. Kemudian Tuhan bicara apa ke saya? Akibat lawatanku itu akan menyebabkan terjadi pertobatan dan akan membuat mereka marah. Nah, Tuhan kemudian katakan, ya, karena itu hari Senin, tanggal 16 Juni 2005 itu hari Senin. Hari Minggu yang saya sudah cerita dalam kesaksian sebelumnya, itu hari Minggu sore, ya, saya dikunjungi oleh Tuhan di kamar doa. Saya lihat Tuhan sedang duduk di kursi dengan jubah putih. Saya tidak bisa lihat wajahnya karena bercahaya. Saya cuma dilihatkan pundaknya ada pangkat dengan 7 bintang. Ya, bercahaya seperti berlian, besarnya sebesar biji jagung. Waktu itu Tuhan memperkenalkan saya, ya, komandan malaikat untuk Indonesia namanya Churchill. Kemudian saya lihat ada tangga, kemudian di tangga itu saya lihat ada malaikat-malaikat Tuhan begitu banyak naik turun ke surga. Bawa pedang, malaikatnya ada sayap. Nah, itu yang terjadi tanggal 15 jam 3 sore. Kemudian waktu itu, begitu Tuhan kasih lihat itu akan ada aniaya, kemudian Tuhan katakan, ya, Tuhan katakan, darah para martir yang tumpah di bangsa ini sudah cukup untuk keselamatan Indonesia. Tuhan katakan, aku tidak mau ada darah lagi yang tumpah. Kemudian Tuhan katakan, itu tanggal 16 ya, malaikat-malaikat yang engkau lihat kemarin, yang begitu banyak yang saya lihat naik turun, dikatakan akan mendampingi engkau bersama para jenderal-jenderalku yang lain, yang akan aku pertemukan dengan engkau untuk mengerjakan tugas peperangan rohani. Supaya tidak ada lagi aniaya, tidak ada lagi darah yang tumpah dari umatku. Kemudian Tuhan katakan, darah-darah itu, martir, sudah cukup untuk selamatkan Indonesia. Tugas engkau dan para jenderal Tuhan yang lain yang akan kupertemukan dengan engkau, ya, adalah untuk menggagalkan agar tidak ada aniaya, agar manakala terjadi lawatan Tuhan dan banyak daripada mereka bertobat, itu tidak akan membuat mereka sampai melakukan kekerasan. Tuhan mau ada transformasi damai terjadi di bangsa ini, manakala banyak akhirnya yang datang dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan tugas engkau dengan jenderalnya itulah untuk mendoakan ini, supaya semuanya bisa berjalan dengan damai manakala banyak daripada mereka yang bertobat kembali kepada Tuhan. Kemudian Tuhan katakan seperti ini, banyak umatku di Indonesia itu masih bayi-bayi rohani. Mereka cuma hidup senang-senang, mewah-mewah dengan kekayaannya, tapi mereka tidak tahu ada bahaya mengancam di depan. Makanya Tuhan katakan tugas engkau sebagai jenderal dengan jenderal lain, ya, adalah berdoa agar aniaya itu tidak terjadi lagi. Dan bangsa ini bisa mengalami transformasi pertobatan di dalam Tuhan itu dengan damai. Itu yang Tuhan katakan, saudara. Kemudian saudara, saya akan sampaikan apa yang terjadi pada tanggal 20. Saudara, tanggal 20 Juni itu, saudara, saya waktu itu karena ganti suasana, saya waktu itu doa dengan istri saya di kamar. Waktu kami lagi berdoa, lagi pujian penyembahan, doa di kamar, tiba-tiba dari atas, tiba-tiba Roh Kudus bicara, terima. Saya lihat saudara, surga itu terbuka, terkoyak, dan saya lihat ada yang turun. Yang pertama saudara, turun itu yang namanya blessing anointing, urapan berkat. Saya lihat ada banyak sekali uang-uang, kayak uang kertas, modelnya kayak uang dolar, ada kayak gelang, ada kayak kalung perhiasan, ada kayak emas-emas batangan, ada kayak rumah, mobil, itu turun saudara. Kemudian Roh Kudus bicara, saya terima. Blessing anointing, urapan berkat. Langsung saya terima saudara. Kemudian sesudah itu saya lihat ada tongkat turun dari surga. Tongkat kayu, panjang gitu, ya mungkin sekitar 1 meter gitu turun. Tapi tongkat ini tongkat kayu lurus. Kemudian Roh Kudus bicara lagi, terima. Miracle anointing, pengurapan untuk lakukan mujizat. Saya terima lagi saudara. Kemudian yang ketiga saya lihat api turun. Kemudian Roh Kudus katakan, terima.
Ya, terima apa? Ya, revival anointing, urapan untuk melakukan revival. Kemudian yang terakhir saya lihat turun itu healing anointing. Nah, healing anointing itu dia turun ke istri saya. Ya. Saya bilang kamu terima tuh, arahnya turunnya ke kamu. Sudah. Selesai itu, saudara, apa yang terjadi? Roh Kudus bicara menghadap. Saudara, begitu Roh Kudus bicara menghadap, saya tahu nih saya mesti ke kamar doa. Jadi waktu saya dari pintu masuk ke kamar doa, saya itu langsung jalan merangkak, saudara. Kenapa? Di tengah-tengah kamar doa itu saya lihat Tuhan Yesus sudah berdiri, saudara. Dengan jubah putih, dan saya lihat dia berdiri, saya nggak bisa lihat wajahnya bercahaya, nggak bisa lihat. Dan saya lihat di pundaknya itu ada pangkat 7 bintang, seperti berlian bercahaya. Saya langsung merangkak, saudara, tersungkur di kaki Yesus. Dan saya bilang waktu itu ke Tuhan, Tuhan, saya kepingin lihat Engkau lebih terang. Saya bilang, saya kepingin lihat Engkau lebih terang. Hanya Tuhan tunjukkan, saudara, lebih terang. Saya lihat dia. Waduh, saya tidak kuat, saudara. Mata saya kalau dibiarin tuh kayak bisa buta gitu loh. Karena terang kemuliaan Tuhan tuh terlalu kuat ya. Mata kita tidak sanggup melihat. Saya bilang, cukup Tuhan. Saya percaya Engkau ini. Sudah. Kemudian Tuhan bilang, kamu lihat aku sekarang ini cuman bisa lihat 5%. Ya. Begitu saya bilang Tuhan lebih terang lagi, dia bilang kamu cuma bisa lihat saya ini 6% aja kemuliaanku. Kamu bisa lihat cuma segitu. Saya udah nggak bisa lihat lebih, saudara. Ya, karena mata saya udah nggak kuat lihat. Nah, waktu Tuhan datang itu, Tuhan Yesus datang. Dia katakan, aku datang untuk melantik engkau sebagai jenderalku. Begitu dia bilang mau lantik jadi jenderal, otak saya jalan. Ntar dulu Tuhan, di mana dasar Alkitab pengajaran jenderal? Ya, Tuhan tahu saya ini didikan di reform sangat ketat dengan firman. Segala pengalaman rohani harus dasar firman. Kemudian Tuhan Yesus katakan, kamu buka tuh Yesaya 21, baca ayat 1 sampai 10. Saya baca, saudara. Begitu saya baca, saya lihat ayat 5, hai panglima siaplah tempur menyakai laban. Oh ya, saya bilang cukup Tuhan. Tuhan mau ngajari yang lain, saya bilang udah cukup deh, saya percaya. Ya, bahwa jenderal-jenderal Tuhan itu ada, panglima-panglima Tuhan itu ada. Oke. Tuhan katakan, aku datang untuk melantik engkau sebagai jenderal Tuhan berbintang 5 untuk melaksanakan tugas peperangan rohani tingkat nasional dan tingkat internasional. Ya. Jadi kemudian saya mesti kasih kayak tangan gini, dikasih pakai jubah, saudara ya, sebagai seorang jenderal. Kemudian Tuhan pasang pangkat gitu ya di pundak. Kemudian dia kasih tongkat komando. Jadi saya mesti terima, ambil gitu. Nah, Tuhan katakan, tugas kamu adalah untuk mengerjakan tugas doa peperangan bersama jenderal-jenderalku yang lain yang kupertemukan untuk mempersiapkan jalan untuk lawatanku atas Indonesia. Nah, so itu yang terjadi ya pada waktu itu. Jadi saudara, dari apa yang saya saksikan ini, ya, saudara bisa melihat bahwa ternyata kita bisa melihat Tuhan, bahkan kita bisa mengalami lawatan Tuhan yang sama seperti yang dialami oleh Abraham itu sendiri. Ya. Dan saudara, pada waktu itu apa yang terjadi? Saudara, waktu saya mengalami kepenuhan seperti itu, kepenuhan Roh Kudus sering bicara di hati. Jadi terus-menerus tiap hari saya ngomong itu selalu keluarnya bahasa Inggris, saudara. Ya, ngomongnya bahasa Inggris melulu. Cuma saya suka terjemahin abis saya ngomong bahasa Inggris. Saya memang terus terang aja menghindari ketemu dengan orang-orang yang tidak kenal, karena saya nggak enak. Karena kalau ngomong itu keluarnya bahasa Inggris gitu ya. Nah, kalau saya layani orang, saudara, itu paling enak. Kenapa paling enak? Paling enak, cepat dan maknyus itu. Cepat dan mantap. Saudara, jadi kalau orang-orang datang ke saya, itu saya terus terang aja tidak mau langsung layani. Jadi saya mesti suruh daftar. Ya. Daftar, nanti ada yang daftarin, saya cat, saya lihat nih si A nomor 1, 2, 3. Saya tanya Tuhan, Tuhan boleh enggak saya ketemu si A? Boleh enggak saya layani dia? Yang Tuhan bilang boleh, saya layani. Yang Tuhan bilang ini nggak boleh. Jadi saya coret, ini nggak boleh. Nah,
Saya nggak tahu kenapa Tuhan bilang nggak boleh. Yang salah satunya kalau dia sudah motivasinya bukan cari Tuhan tapi cari manusia, itu pasti dicoret. Nggak boleh ini. Ini kamu nggak usah layani. Kalau dia tanya kenapa, nah biasanya nanti Tuhan ngomong tuh. Orangnya kan kadang-kadang kenapa nggak boleh? Saya tanya Tuhan, ini dia protes loh Tuhan. Kenapa saya nggak boleh layani dia? Ngomong, jangan cari manusia, cari Tuhan. Jangan cari pendeta, cari Tuhan. Nah itu yang terjadi saudara. Nah yang paling enak saudara kalau layani orang ya. Biasanya orang datang minta konseling. Apa yang terjadi? Itu kalau dia sudah duduk depan saya bilang, masalahmu kamu tidak usah cerita. Loh, terus gimana Pak Ebron tahu? Tuhan sudah cerita kamu punya masalah ke saya, jadi kamu tidak usah cerita. Oh gitu ya? Iya. Nah, masalahmu satu ini, dua ini, betul? Iya, ini, iya. Nah, solusinya seperti apa? Tuhan bilang, nomor satu kamu harus begini, nomor dua begini, nomor tiga begini. Sudah jelas? Ada yang mau ditanya lagi? Enggak Pak, udah cukup, jelas ya. Saya doain, sudah pulang. Cepat pulang. Ya, jadi seperti itu saudara. Ada orang yang kepingin kongko-kongko ngobrol dulu, tidak bisa. Kenapa? Roh Kudus ini senang ngobrol saudara. Makanya saudara kalau saudara nanti dilawat Tuhan, dan Roh Kudus itu mulai saudara dengar suaranya dan dia senang ngobrol dengan saudara, itu seperti itu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus memang tidak mau waktu saya habis banyak dengan layani orang. Roh Kudus justru mau saya punya waktu lebih banyak bergaul dengan dia, bercakap-cakap dengan dia, seperti itu. Jadi Roh Kudus itu seperti itu, saudara. Saya suka diajak ngobrol, ya, dia ajari Alkitab, ya. Bahkan kadang-kadang kalau ada orang ngomongin saya, orang Surabaya bilang ngerasani, kalau Kristen ngerti ngerasani, ngomongin. Itu Roh Kudus suka ngomong, Hebron, kamu dengar tuh ya, si A ngerasani kamu. Kamu dengar dia ngomong apa? Jadi sampai seperti itu, saudara. Ya. Cuma biasanya saya malas dengar, saya nggak mau dengar lah, malas. Nah, jujur kadang-kadang saudara kondisi gitu ya. Memang penuh dikuasai hadirat Tuhan, kita peka dengar suara Tuhan. Nah, kita kan jenuh juga saudara. Saya suka bilang Roh Kudus, udahlah bosan ya, saya kepin nonton TV dulu. Nah ini sudah saya pergi nonton TV lagi, enak-enak nonton TV, biasanya berita tuh, apa kata saya sedang nonton berita. Namanya keterusan kadang-kadang. Tiba-tiba Roh Kudus bicara, Hebron, cukup ya, cukup. Kayak mobil direm, saudara. Artinya apa? Dia bilang cukup itu, masuk kamar doa lagi, suruh berdoa. Nah, Roh Kudus itu seperti itu, saudara. Jadi kalau saudara tanya, waktu saya dilawat Tuhan, kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Kristus, kepenuhan Allah, yang paling sering ngajak ngobrol itu Roh Kudus. Baru Tuhan Yesus, baru Bapak. Kalau Bapak agak jarang, paling sering ini Roh Kudus. Ya, terus menerus ngajak ngobrol. Jadi saya selalu, oh iya Tuhan, iya, saya mesti jawab, itu otomatis, oh iya. Orang kalau lihat pikir saya gila, ngomong sendiri, ngomong iya ke siapa. Mereka nggak tahu saya lagi dengar, Roh Kudus lagi bicara di hati. Dia bicara, saya mesti tanggap, oh iya Tuhan, oh iya. Saya mesti jawab juga, dia ngomong apa, cerita, saya mesti nangkap. Nah itu saudara, orang yang dilawat Tuhan itu seperti itu ya. Jadi maksudnya saudara apa? Kalau saudara sendiri ngalami lawatan Tuhan, dengan saya kesaksian ini paling tidak saudara tahu gambarannya seperti apa. Karena itu saudara, dengan saya pernah ngalami seperti ini, kalau saya ngalami lagi, itu saya sudah happy saudara. Karena saya sudah tahu seperti apa gambarannya dilawat oleh Tuhan. Dan memang kalau saudara tanya gimana Pak Ebron, wah itu paling enak. Seumur-umur hidup saya, kondisi saat paling membahagiakan itulah saat itu. Ya, benar-benar hati itu limpah dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan muka kita ini berseri-seri, saudara. Nah, saudara, pada waktu saya sedang dikuasai Roh Kudus seperti itu, saya badannya goyang-goyang gini, saudara. Ya, bukan bikin-bikin, memang kenapa seperti itu? Ya, goyang-goyang terus. Jadi adanya hadirat Tuhan yang terlalu kuat dalam tubuh kita jasmani. Nah, tubuh kita jasmani ini kan masih ada dosanya. Itu menyebabkan tubuh jasmani kita tidak bisa menerima hadirat Tuhan yang terlalu kuat dalam diri kita, sehingga ada reaksi gitu ya. Karena tubuh kita ini belum kudus 100%. Walaupun sudah dikuduskan karena sudah ada dosanya. Itu yang menyebabkan saudara goyang-goyang saudara saya bicara. Ya, seperti itu saudara. Nah, jadi saudara, dengan saudara saya sampaikan firman apa yang dialami Abraham, apa yang saya alami sendiri, saudara bisa mengerti bagaimana
pengalaman kalau orang itu mengalami satu lawatan Tuhan. Amin.